Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersuka cita bersama-sama dengan keluarga, dan tentunya kita semua boleh menikmati semua berkat Tuhan dengan baik bersama-sama dengan keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sepanjang hari ini kita sudah lelah bekerja dan ada beberapa persoalan, ada masalah yang membebani pikiran kita saat ini. Maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mari kita hampiri tata kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya ketika hadirat Tuhan berlimpah, maka Tuhan akan memberi kita kelegaan dalam hidup kita. Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Bahkan Tuhan akan memberi kita hikmat yang kita butuhkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus telah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh indah, sungguh luar biasa janji Tuhan kepada kita. Layak untuk kita percayai, layak untuk kita yakini bahwa itu benar adanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam segala persoalan, dalam setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan senantiasa meminta kami untuk menyerahkan pergumulan, dan kami tidak perlu menanggungnya sendiri. Saat ini Bapa, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan seluruh pergumulan hidup kami, dengan semua beban berat kami, dengan keletihan kami, kelelahan kami. Karena kami percaya ketika hadirat Tuhan kami nikmati, maka Tuhan akan memberi kami kelegaan, sukacita, damai sejahtera, pertolongan yang kami butuhkan, sehingga kami tidak akan terus lelah, kami tidak terus letih dalam jiwa kami. Kami memiliki kekuatan untuk melewati segala perkara, bahkan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa
atas segala sesuatu Tuhan. Kami percaya Kau gunung batu kami, Kau pusat penyembahan kami Yesus. Sebab kami berdoa, mata kami tertuju padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Glory bagimu Tuhan. Kami ingin berdiam diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Haleluya. Segala yang ku ingini ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Puji Tuhan, karena cinta Tuhan, kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Situasi apapun tidak pernah menghalang-halangi Tuhan untuk tetap mengasihi kita. Makanya kita mesti bersyukur atas hal itu dan semakin mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kita dari awal kita percaya Tuhan Yesus biasanya diajar untuk berdoa. Kita diajar oleh pembimbing kita untuk berdoa, itu menjadi gaya hidup. Tetapi kadang-kadang ada yang terlewat. Kita tidak diingatkan, bisa jadi ada ketika kita berdoa itu tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Ada sesuatu yang salah. Kalau kita lihat pengalaman kehidupan banyak orang percaya, kadang-kadang bisa menjadi kecewa karena sudah berdoa sekian lama tapi ternyata tidak dikabulkan Tuhan. Bahkan yang terjadi berlawanan dengan yang diharapkan. Kita semua mengalami hal itu. Kita akan membahas saat ini tentang doa yang salah itu seperti apa. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, silahkan yang mau bersaksi atau bercerita tentang kisah tentang doa ini. Silahkan. Saya mau flashback ke belakang. Pada tahun 1990, waktu itu saya umur 5 tahun. Udah tau lah ya berarti umurnya berapa sekarang. Nah, ketika itu kakak saya dipanggil Tuhan, paling besar. Kelahiran 1969. Kalau nggak salah dia dulu umur jalan 20 tahun dia dipanggil Tuhan karena diguna-guna orang. Gitu. Kita bawa berobat dan ternyata Tuhan lebih sayang gitu. Dia umur 20 kayaknya. Karena tahun 90 dia dipanggil Tuhan. Dan pada saat itu pun mama saya berhenti berdoa. Semoga mama saya nonton ini ya supaya dia juga bisa tahu gitu. Dia berhenti berdoa, sia-sia dia berdoa menurut dia. Dan bapak saya juga waktu itu masih hidup, berhenti berdoa. Bapak saya itu suka ya mabuk lah, karena dia stres. Itu anak kesayangan dia, gitu. Bapak saya itu paling dekat sama kakak saya itu. Seiring berjalannya waktu dari tahun 90 sampai 92, Tuhan memanggil bapak saya juga, gitu. Berketepatan 2 tahun setelah kakak saya dipanggil Tuhan. Makin kenceng mama saya nggak mau berdoa. Karena menurut dia, saya sudah melakukan yang Tuhan mau, beribadah, tahu firman, dan kebetulan mama saya itu dulu
jadi solois di paduan suara dan benar-benar stop gitu. Setiap hari saya ingat banget tuh, setiap hari jam 6 kita udah diboyong ke sawah supaya dia jam 6 itu bisa meratap di kuburan, karena kalau mau ke ladang ke sawah mama saya itu harus melewati kuburan umum. Dia harus mampir setiap hari Pak, nggak pernah absen. Nangis meratap semua, sampai mama saya itu sempat mengalami sempat nggak mau, udah rabun, langsung rabun kan, karena dia masih umur, kakak saya meninggal tahun 90, mama saya umur 39 apa 38 tahun. Nah suaminya meninggal dia umur 41 tahun. Nah dia nangis setiap hari, tidur pun nangis. Nah tapi puji Tuhannya, ketika itu kenapa dia bisa berdoa kembali ketika kakak saya yang nomor 2 itu menikah dan menurut dia itu jawaban Tuhan supaya kita adik-adiknya supaya bisa sekolah gitu, karena kebetulan kakak saya yang nomor 2 itu menikah sama bagian kesehatan. Kalau di kampung namanya mantri gitu. Jadi bisa membantu kita biaya ekonomi untuk sekolah. Karena pada waktu itu kita masih kecil-kecil kan. Saya aja belum sekolah. Waktu kakak saya meninggal, bapak saya meninggal, saya umur kelas 1 SD. Nah itu sih Pak. Dan ketika itu dia mulai berdoa dan mulai tahu dan mulai lagi ibadah. Dan puji Tuhannya sampai sekarang pun dia semakin dekat sama Tuhan karena dia lihat anak-anaknya melayani Tuhan. Adik saya yang paling bontot juga melayani di Batam gitu. Dan puji Tuhannya itu sih Pak. Tapi dia bertahun-tahun dia sempat nggak berdoa karena dia nggak percaya gitu sih Pak. Ya, kalau lihat cerita tadi memang ya banyak orang akhirnya ngambek dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, tidak mau berdoa lagi karena yang didoakan tidak dijawab Tuhan, bahkan kadang-kadang berlawanan dari yang dia inginkan. Sebuah hasrat yang sebenarnya ingin, Tuhan aku mau seperti ini, dan agak memaksa Tuhan harus mewujudkannya. Ada banyak doa yang kadang-kadang sadar atau enggak, sebenarnya itu salah. Karena salah Tuhan tidak penuhi. Karena Tuhan punya rencana yang kadang-kadang kita emang tidak paham ya. Karena rencana Tuhan itu jauh dari pikiran kita ya. Kita nggak paham, tetapi kita memaksakan apa yang kita ketahui, apa yang kita inginkan supaya dijawab oleh Tuhan. Makanya kita perlu dalam hidup ini, perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, doa pun kita juga harus mengerti, jangan sampai itu salah di hadapan Tuhan. Kita perlu, kalau tidak kita justru akan banyak kecewa. Semakin sering berdoa malah semakin kecewa, karena kita berdoa tetapi tidak dengan cara yang benar seperti yang Tuhan mau. Iya, doa itu kan sesuatu yang baik ya Pak ya. Iya betul. Nah, apa yang menyebabkan menjadi salah nih? Ya harusnya kalau sesuatu yang baik mestinya kan juga benar ya. Harusnya kan begitu ya, dilakukan kan Tuhan senang. Ada di bagian Alkitab, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10, itu ada 2 ayat yang dengan tegas menyatakan ternyata doa itu ada yang salah loh. Ternyata orang Kristen sadar atau enggak, seringkali berdoanya salah. Mengapa tidak dijawab oleh Tuhan? Saya baca dulu ayat yang kedua bagian akhir itu. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Berarti dengan kata lain, kalau kamu ingin memperoleh apa-apa, berdoalah. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Kalau hanya dikutip satu ayat ini, makanya kita sering ajarkan kepada anak kita, kepada orang lain yang rajin berdoa ya, supaya tercapai cita-citamu. Kita hanya nasihati orang untuk rajin berdoa. Sementara ayat selanjutnya 3 dan 4 itu menjadi sebuah peringatan kepada kita supaya kamu berdoa, supaya dikabulkan Tuhan. Kalau kamu ingin sesuatu, berdoa. Tetapi ayat 3 dan 4 suka tidak disertakan sebagai sebuah arahan supaya doanya itu dikabulkan Tuhan. Nah, di situ tentang doa yang salah itu disebutkan di ayat 3 dan 4. Doa yang salah itu di ayat 3 dikatakan itu
sebuah doa yang didasarkan oleh keinginan daging. Ayat 3 saya bacakan. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada banyak orang berdoa karena memang untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan. Hawa nafsu kedagingan. Kedagingan itu apa? Semua keinginan-keinginan dalam diri kita yang membuat kita itu akhirnya kompromi dengan dosa, yang membuat kita berdosa, yang hanya memuaskan hawa nafsu kita sendiri, hawa nafsu kedagingan. Jadi hal-hal yang sifatnya kedagingan, lahiriah, tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sejalan dengan posisi kita, keberadaan kita sebagai makhluk rohani di dalam Yesus Kristus. Hal-hal yang kedagingan, dorongannya seperti itu. Contoh yang paling gampang, kita berdoa untuk anak kita supaya jadi orang yang sukses. Nggak salah berdoa untuk anak kita sukses. Cuma Tuhan lihat motivasi apa di hati kita kok berdoa supaya anak sukses. Bisa jadi kalau anakku sukses berarti aku bisa berpenampilan seperti ini, aku bisa punya ini, aku bisa memuaskan keinginanku gitu kan. Tuhan kan lihat hati. Di kata-katanya Tuhan supaya sukses anakku. Kalau dia sukses nanti jadi berkat bagi banyak orang, nanti bisa memuliakan Tuhan. Tapi lihat hatinya, kalimat itu lahir dari apa itu? Hati yang tersembunyi. Tuhan kan melihat hati, bukan melihat yang kelihatan. Doa-doa yang didorong keinginan duniawi, keinginan daging, Tuhan tidak akan kabulkan. Kadang-kadang supaya akhirnya bisa dapat, kadang-kadang orang memaksakan diri. Contoh misalnya, ada orang anak muda yang pelayanan, karena dia pelayanan rajin, kemudian dia berdoa, kelihatannya kalau ada mobil sendiri enak nih. Alasannya dirohanikan. Kalau saya ada mobil, saya nggak akan terlambat pelayanan nih. Gitu kan? Kalau ada mobil, jadi saya bisa bawa seluruh anak-anak saya ke pelayanan. Sebab kalau naik angkot, naik bis kota, apalagi naik motor susah sekali. Kalau kehujanan jadi repot. Rohani kan? Yeah. Tetapi Tuhan lihat di balik permintaan itu apa yang ada di hatinya. Atau mungkin dia tidak menyadari sebenarnya kalau dia punya mobil tidak siap. Misalnya ada banyak kan kita dengar, lihat begitu. Orang ketika naik motor, dia rajin sekali pelayanan. Nggak pernah terlambat tuh. Rajin sekali, setia sekali pelayanan. Tetapi begitu diberkati Tuhan dengan mobil, terlambat terus. Lalu mulai bolos pelayanan. Karena begitu ada hari libur, dia bawa keluarganya jalan-jalan. Padahal awal-awal minta mobil supaya bisa bawa seluruh keluarga pergi pelayanan. Nah, Tuhan kan melihat yang tersembunyi. Sementara kita nggak bisa bohongin Tuhan. Jadi yang melayani ya bisa bohongin pendetanya, tetapi tidak bisa bohongin Tuhan. Jadi minta Pak Pendeta tolong doakan supaya ada mobil, saya nggak pernah terlambat, saya tidak kehujanan, sehingga saya terus bisa pelayanan. Mungkin kata-kata yang rohani, tapi Tuhan tidak bisa terkelabui dengan kata-kata manis benar, kita. Pak, kan nggak terlambat itu. Ya? Malah nggak datang sama sekali. Lah, ya terlambat karena dia datang minggu berikutnya. Ya, ada banyak hal yang dorongannya adalah keinginan daging. Akhirnya justru semakin jauh dari Tuhan, dan kita akhirnya kompromi. Nggak apa-apalah sekali-kali nggak pelayanan, nggak apa-apalah sekali-kali. Jadi artinya kita ada banyak kompromi untuk tidak komitmen dan menunjukkan kasih kita yang tulus kepada Tuhan dan kepada pekerjaan Tuhan yang selama ini kita lakukan. Ada banyak contoh yang lain. Di rumah tangga juga seperti itu. Kadang-kadang juga sepertinya doanya baik semuanya untuk Tuhan supaya bisa jadi kesaksian, bisa jadi berkat. Tapi di balik itu sebenarnya ingin memuaskan keinginan kedagingannya. Tuhan lihat itu doa yang salah. Berarti motivasinya apa?
motivasi kedagingan, itu salah. Yang kedua, ayat 4 itu didasari oleh keinginan duniawi. Jadi biasanya kedagingan dan duniawi itu dua anak kembar itu. Kalau satu diambil, satunya ikut tuh. Kita baca ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Duniawi itu bukan berarti kegiatan di luar kegiatan pelayanan, tidak. Yang disebut janganlah engkau mengikuti, janganlah engkau bersahabat dengan dunia ini. Ini maksudnya apa? Duniawi, hal-hal yang sifatnya duniawi adalah cara berpikir, sistem kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang berdoa karena ingin bersaing dengan orang lain. Orang berdoa minta sesuatu karena dia ingin kelihatan hebat dari orang lain. Dia ingin penampilannya lebih gemerlap, tidak kalah dengan orang lain. Alasannya orang dunia saja seperti itu Tuhan, masa orang Kristen gak bisa mengalahkannya. Dorongannya kedagingan dan akhirnya ngikuti cara berpikir duniawi. Berpikir bahwa penampilan lahiriah itu segalanya, itu yang paling penting dalam hidup ini. Diakui orang, dipuji orang, dihargai orang lain, dan sama derajatnya dengan orang lain, termasuk dengan yang tidak mengasihi Tuhan, itu dianggap yang paling penting. Itu hal-hal yang duniawi. Tadi yang punya mobil tadi, begitu sudah punya mobil, cara berpikir duniawi mulai menguasai dia. Nggak apa-apalah sekali-kali tidak pelayanan. Tidak apa-apalah sekali-kali tidak ibadah. Tuhan juga tahu, saya dan keluarga kan menikmati berkat Tuhan. Lalu tambah lagi, kan kalau saya memberi perhatian kepada keluarga, itu bagian dari ibadah saya. Memang semakin pinter orang kalau tahu ayat ya. Nggak jujur. Kembali. Orang lain termasuk pendeta kita bisa kelabui. Tuhan tidak pernah bisa kita kelabui. Bahkan apa yang paling tersembunyi dalam pikiran dan hati kita, Tuhan lihat. Doa yang salah dasarnya pasti selalu kedagingan dan hal-hal yang duniawi. Tetapi doa yang benar didorong oleh keinginan hati yang tulus ikhlas, didorong oleh manusia rohani kita, dan pikiran, cara berpikir, hasrat hati yang selaras dengan kehendak Tuhan. Itu doa yang benar. Amin. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, pergumulan-pergumulan apapun yang saudara hadapi saat ini, ketika saudara berdoa, ayat 2 tadi berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu berdoa. Berarti kalau kamu berdoa, engkau akan mendapatkannya. Karena yang kau doakan selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak salah di mata Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, kami bersuka cita dalam Yesus Kristus. Kami diberi anugerah yang luar biasa, diposisikan sebagai orang yang begitu dekat dengan Allah. Bahkan kami bisa memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa, sebuah kedekatan yang luar biasa sekali. Kami bisa mencurahkan isi hati kami. Kami boleh mencurahkan kerinduan-kerinduan kami. Kami boleh menyerahkan semua beban berat kami. Dan Tuhan berkata, aku akan memberimu pertolongan, akan memberimu kelegaan. Bersyukur Bapa. Karena dalam Yesus Kristus ada jaminan bahwa kami semua didengar doa-doa kami. Bapa ampuni kalau selama ini kami berdoa, tetapi kedagingan kami, hal-hal yang duniawi yang menyertai, yang menguasai hasrat kami. Tuhan ampuni, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini mengarahkan kami, supaya doa-doa kami benar di mata-Mu Tuhan. Bukan untuk memuaskan keinginan daging kami, bukan untuk menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami membawa semua pergumulan kami, membawa semua kerinduan kami, karena kami ingin semakin mengalami
kebenaran-Mu, semakin mengalami kuasa-Mu, semakin hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus mengajar kami supaya doa-doa kami selalu selaras dengan kehendak Bapa di surga. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara yang sudah berdoa sekian lama, pergumulan-pergumulan mereka begitu berat. Bapa, Engkau tilik apa yang ada di hati mereka, kerinduan-kerinduan yang selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kabulkan doa-doa mereka, kabulkan doa para ayah, doa para ibu, doa orang tua kepada anak-anaknya, kabulkan doa para kepala keluarga, doa para pemimpin, doa hamba-hamba-Mu yang melayani, yang mengembalakan jemaat-Mu, doa para sahabat yang merindukan pertobatan sahabat-sahabatnya, doa dari orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang punya kerinduan untuk keselamatan bagi saudara-saudaranya, bagi pertobatan saudara-saudaranya. Tuhan, kabulkan doa mereka, karena Tuhan menghendaki tidak ada satu orang pun yang binasa. Tuhan menghendaki semuanya hidup dalam kehendak dan rencana-Mu. Berkati semua doa-doa mereka, Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja-Mu, Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun berada, kiranya gereja-Mu hari demi hari boleh semakin menyatakan kehadiran-Mu yang penuh kasih, menyatakan kebenaran firman-Mu sebagaimana adanya. Gereja-gereja-Mu memiliki arah yang benar untuk menggenapi rencana Tuhan. Jemaat dibawa dalam kedewasaan di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Kerinduan kami senantiasa, bangsa ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin kami memimpin dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan arahkan hati mereka supaya hati mereka tertuju kepada rancangan Tuhan yang baik, yang mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi bangsa ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun pergumulanmu tetap berdoa, karena percaya ketika kita berdoa benar di mata Tuhan, maka doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa atas pergumulan-pergumulanmu, silahkan menulis di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kami merindukan saudara semua boleh mengalami jawaban doa, diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, jangan ragu untuk menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Doa orang